Nah, pertama-tama, insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung. Ya, saya akan membacakan ya siapa-siapa para advokat yang bersama dengan kami. Ya, mungkin tidak sempurna, tidak semua bisa kami sebutkan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kami akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua ya, bahwa tim ini adalah tetap merupakan tim pembela Dr. Tifa dari sejak awal ya, dari sejak awal kasus ini, dipimpin oleh sebelah saya Pak Abdullah Al-Katiri ya. Kemudian anggotanya adalah Dr. Fadli Nasution SHMH, kemudian Ahmad Wirawan Adnan SHMH, kemudian Aziz Januar SHMMS MH, kemudian Tony Suharto. Pada hari Senin sudah terjadi peristiwa pelimpahan berkas ya, peristiwa pelimpahan P21 ya tahap 2, di mana saya bersama Mas Roy Suryo bersama dengan barang bukti dan semua dokumen yang terkait dengan peristiwa ini sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk itu kami pada waktu itu sudah mengikuti ya, mulai prosesinya mulai jam 9 pagi sampai di Kajari, Jakarta Selatan ya, dan seterusnya. Sampai kemudian sekitar pukul 16 dinyatakan bahwa kami tidak perlu untuk dilakukan penahanan. Jadi selama proses sidang yang berlangsung entah sampai kapan ya, kami tidak dalam posisi ditahan. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan atas doanya, atas dukungannya yang tak henti selama 420 hari lebih, di mana saya bersama dengan Pak Roy Suryo dan 3 orang aktivis lainnya sampai dengan hari ini masih terus secara patuh mengikuti apa yang sudah menjadi peristiwa hukum yang kita tahu sekali berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, kita semua tahu mulai dari proses paling awal di bulan April 2025 sampai dengan hari ini, saya yakin bahwa saudara-saudara semua juga mengikuti dengan seksama hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tiba waktunya hari penentuan, yaitu di hari Senin tanggal 21 Juni 2026 ya, di mana peristiwa yang terjadi adalah kasus ini sudah masuk P21 ya, artinya tahap 2, artinya sudah pelimpahan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan dan kemudian akan segera dilakukan sidang. Tetapi banyak sekali drama yang terjadi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kami rasa perlu sekali seluruh saudara-saudara setanah air memahami ya, dan untuk mengklarifikasi juga memberikan informasi yang akurat kepada saudara-saudara semuanya. Nah, insya Allah saya bersama dengan sebagian dari advokat yang akan mendampingi saya, tim pembela Dr. Tifa ya, yang selama 1 tahun ini bekerja dan sekarang juga sudah ditambah suntikan kekuatan dari tim LBHI Muhammadiyah ya, yang nanti akan bergabung bersama dengan kami semua untuk mempertarungkan ya, bertarung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan pada sidang yang insya Allah akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi, yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Nah, jadi pada kesempatan pertama ini, pada hari yang baik ini ya, saya pada waktu dibawa atau dilimpahkan ke Kejaksaan, seperti teman-teman semua tahu ya, sedang dalam kondisi sakit ya. Oleh karena itu maka saya setelah selesai semua kegiatan pelimpahan di Kejaksaan ya,
saya harus beristirahat ya. Oleh karena itu maka baru sekarang saya bisa sampaikan beberapa hal penting bagi semua. Ya, terima kasih juga kehadiran semua awak media, sahabat-sahabat YouTuber, podcaster, jurnalis semuanya ya. Nah, pertama-tama insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung ya. Saya akan membacakan ya siapa-siapa para advokat yang bersama dengan kami ya. Mungkin tidak sempurna, tidak semua bisa kami sebutkan, tetapi yang paling penting adalah bahwa kami akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua ya, bahwa tim ini adalah tetap merupakan tim pembela Dr. Tifa dari sejak awal ya, dari sejak awal kasus ini, dipimpin oleh sebelah saya Pak Abdullah Al-Katiri ya. Kemudian anggotanya adalah Dr. Fadli Nasution SHMH, kemudian Ahmad Wirawan Adnan SHMH, kemudian Aziz Januar SHMMH, kemudian Ertoni Suhartono SH, kemudian Dr. Muhammad Taufik SHMH, kemudian Ramdan Syah Bakir SHMH, Andika Dian Prasetyo SHMH, Denny Apriandi SE SHMH, kemudian Muhammad Fahri SH, orangnya ada ya, Muhammad Rifai SH, Insinyur Burhanuddin Suralaga SHMH, Dedi Suhardadi SHMM ya, SEM SH, Fawas Basyarahil SHMH, Iskandar Nasution SHMH, Ismar Syafruddin SHMH, Ridwan Rahman SH, dan ditambah dengan tim dari LBH Muhammadiyah. Nanti Bang Ewi silahkan memperkenalkan teman-teman yang akan bergabung di tim TPDT ini ya. Jadi itu adalah anggota dari tim TPDT yang nanti akan membersamai saya dalam perjuangan di persidangan yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup dekat. Kedua, yang ingin saya juga sampaikan, nanti mohon untuk ditambahkan apabila ada yang kurang ya. Jadi, untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa saya bersama Mas Roy Suryo sudah merencanakan untuk prapit ya atau pra-peradilan. Jadi, kami split ya karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya, tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra-peradilan ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Nah, kami akan membacakan surat tersebut ya. Jadi permohonan pembatalan pra-peradilan. Dengan hormat, perkenan kami advokat yang tergabung pada tim pembela Dr. Tifa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tifa Uzia Tiasuma, saya sendiri atau Dr. Tifa, selanjutnya disebut klien. Bersama ini kami menyampaikan permohonan pembatalan pra-peradilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ceki Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud sebagai berikut. Bahwa kami mengajukan pembatalan atas permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 atas nama klien kami yang saat ini dengan nomor pendaftaran PN Jakarta Sel sekian-sekian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa kami melakukan pembatalan permohonan pra-peradilan dikarenakan permintaan klien kami dan saat ini klien kami sudah dikabulkan untuk dilakukan penangguhan penahanan pada perkara Aquo. Bahwa dengan alasan tersebut kami berpendapat sudah tidak relevan apabila dilanjutkan upaya hukum pra-peradilan. Maka dengan ini kami menyatakan dan memohon untuk dapat membatalkan permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 antara Tifa Uzia Tiasuma selaku pemohon terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ceki Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya selaku termohon. Demikian permohonan ini diajukan dengan mempertimbangkan serta diakomodir peraturan yang berlaku.
Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih. Dengan demikian maka saya Tifauziah Tiasuma dengan ini melakukan pembatalan terhadap permohonan pra peradilan. Nah selanjutnya teman-teman semuanya bahwa insya Allah dengan Bismillah saya Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan dan bukan di Jakarta Selatan tetapi di Jakarta Timur sebagaimana yang sudah ditetapkan. Nah sedikit kami sampaikan nanti mungkin Pak Abdul Al-Katiri dan teman-teman advokat bisa menambahkan bahwa pada hari Senin sudah terjadi peristiwa pelimpahan berkas ya, peristiwa pelimpahan P21 ya tahap 2 di mana saya bersama Mas Roy Suryo bersama dengan barang bukti dan semua dokumen yang terkait dengan peristiwa ini sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk itu kami pada waktu itu sudah mengikuti ya mulai prosesinya mulai jam 9 pagi sampai di Kajari, Jakarta Selatan ya dan seterusnya. Sampai kemudian sekitar pukul 16 dinyatakan bahwa kami tidak perlu untuk dilakukan penahanan. Jadi selama proses sidang yang berlangsung entah sampai kapan ya, kami tidak dalam posisi ditahan. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Abdullah Al-Katiri atau teman-teman yang lain silakan. Silakan.